hasanah, nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang datang jauh-jauh dari Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau datang kepada kita dan sebagaimana Habib Abdul Rahman katakan tadi bahwa para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang hebat di dalam keilmuan mereka, dan beliau ini adalah murid langsung daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita dengarkan dengan penuh perhatian mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh tamu kita yang kita muliakan, Al-Habib Al-Mukarram Ad-Da'ilallah Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang belum jawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha al-witr yuhibbul witra. Saya ulangi lagi yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin. Al-ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sadiq wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kami, abai al-habaib al-ajilla Habib Saleh bin Hamid ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, Habib Taufik As-Segaf, sesepuh kami yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kemudian hadir bersama kita Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau termasuk saudara sepupu dengan saya. Kakeknya beliau Al-Habib Salim bin Jindan, dari ibunya itu saudara kakek saya Habib Saleh bin Ahmad bin Jindan. Dan sejak tadi telah menyampaikan nasihat-nasihatnya yang mudah-mudahan dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi dihadiri dan disampaikan nasihat oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, bagaimana Nabi SAW mengajarkan riyadhiyat, daripada olahraga, diajarkan akhlak, diajarkan segala-galanya oleh baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa mendapatkan keberkahan serta mendapatkan ilmu yang barakah dari beliau-beliau insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada sahibul majlis al-khair wal barakah, beliau saudara saya
Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, sejak dulu teman dari Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi sampai ke Haribat Tarim Hadramut bersama-sama. Perpisahan kita, saya pulang masuk ke negara Banyuwangi, beliau masuk ke negara Ternate. Tapi alhamdulillah, masya Allah, di mana-mana khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana saja diletakkan, selagi itu bermanfaat, itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Habib Bagir insya Allah. Dan di sini juga ada TPQ, masya Allah, Al-Quran, pelajaran Al-Quran, majelis luar biasa, masya Allah, dari tempat ke tempat beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua yang dilakukan oleh Habib Muhammad Al-Bagir, Habib Zaki Al-Idrus, Habib Abdurrahman, semuanya ini adalah merupakan kebanggaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjaan beliau-beliau ini adalah kerjaan yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada orang tua kita, Bapak Wali Kota, Bapak Taufik Sulaiman, Tauhid Sulaiman. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin, hingga bisa mengayomi masyarakat Ternate ini dengan baik insyaallah, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebetulnya sudah cukup. Tadi sudah disampaikan Habib Zaki, sudah disampaikan oleh Habib Abdurrahman. Masya Allah, semuanya ilmu sangat luar biasa. Saya hanya menyampaikan sepatah dua patah kata, semoga dijadikan ilmu yang barokah insya Allah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Acara Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sekedar acara puji-pujian saja. Acara Maulid bukan hanya sekedar gosidah-gosidah saja. Namun acara Maulid Nabi Muhammad ini terdiri daripada dua. Yang pertama, tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Dan yang kedua, tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Yang pertama, bagi orang yang masih belum mengenal bagaimana sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk supaya membangkitkan gairah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diadakan dengan adanya acara Maulid ini supaya setruman itu akan bangkit. Karena setiap orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hatinya tidak ada sesuatu yang pantas di dalam hatinya untuk diletakkan kecuali cintanya dia kepada Nabi Muhammad. Hanya saja mungkin tidak mengetahui bagaimana sejarah-sejarah Nabi Muhammad dengan sempurna. Namun dengan adanya acara maulid seperti ini, tashwiqan lis-sami'in, merasakan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga jika ada perasaan rindu kepada Nabi Muhammad, di situ tertanam kecintaan yang sangat mendalam kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, watarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, dan menyenangkan bagi orang yang memang sudah mempunyai ta'alluq, mempunyai kekuatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin bangkit, semakin lama semakin cinta. Karena kalau orang sudah cinta, tidak ada istilah bosan. Di mana-mana maulid pun juga semakin semangat. Di mana-mana ketika diadakan acara maulid, mengenang daripada sejarah baginda Nabi Muhammad, akan lebih senang kepada Nabi Muhammad, sekalipun itu diulang-ulang. Sejarah itu diulang-ulang, maulid Diba, maulid Simtud Durar, maulid Syaraful Anam, atau maulid
Syarabut Tahur atau Maulid Diyaul Lami, yang intinya semua membuka sejarah baginda Nabi SAW yang kita tidak ada rasa bosan-bosannya sama sekali bagi orang yang minal muta'alliqina bihadan nuril mubin, muta'alliq dengan Nabi SAW. Kita Pak, kalau punya anak, kemudian anak kita mondok, kemudian ada satu orang datang kepada kita, Masya Allah, anak bapak ini luar biasa, prestasi di pondok bagus, nilainya 9, nilainya 100, nilainya bagus sekali nilai-nilainya. Anak bapak ini bagus. Kita yang sudah mempunyai ikatan kepada anak kita, otomatis kita yang mempunyai cinta kepada anak kita, semakin diulang itu kabar-kabar seperti itu, semakin cinta kita kepada anak kita. Datang lagi orang memberikan kabar, Masya Allah, anaknya rapi, anaknya bapak ini disiplin, anaknya bapak ini luar biasa. Semakin cinta, tidak ada istilah bosan ketika menceritakan sesuatu orang yang dicintainya. Begitu juga kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada istilah bosan cinta kita. Sekalipun cerita berkali-kali kita ulang berkaitan dengan cerita baginda Nabi SAW, tidak ada istilah daripada bosan, itu tidak ada. Lihat itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, beliau mengatakan, manam dahillan Nabi, kami tidak memuji kecuali untuk Nabi. Kami tidak memuji kecuali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kamar kemanten dengan buah-buahannya, dengan megahnya kamar kemanten tersebut, kemudian harumnya dengan wangi-wangiannya kamar kemanten, lemarinya bagus, tempat tidurnya mewah, rapi, luar biasa kamar kemanten tersebut. Kalau seseorang disuruh masuk ke situ tetapi tidak ada kekasihnya, bagaimana? Nggak akan mau dia masuk ke dalam kamar kemanten. Suami akan masuk ke dalam kamar, sekalipun kamarnya mewah, sekalipun kamarnya bagus, sekalipun kamarnya harum, sekalipun kamarnya luar biasa, masuk tapi nggak ada istri, buat apa? Atau istri masuk ke dalam kamar kemanten tapi nggak ada suami, buat apa? Begitu juga mereka para aulia wassalihin dan mereka yang mempunyai al-muta'alliqina bihadan nuril mubin, masuk ke dalam surga bukan karena kenikmatan surga, bukan karena megahnya surga, bukan karena kehebatannya surga, tetapi mereka ingin masuk surga karena ingin melihat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyana. Di dalam surga yang kenikmatan-kenikmatannya sangat luar biasa, bidadari-bidadari sangat luar biasa, makanan-makanan yang mewah, buah-buahan, berbagai macam buah-buahan yang ada, istana-istana di dalam surga yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, saya nggak tertarik kepada semua itu, kata Habib Ali Al-Habsyi. Demi Allah, saya tidak tertarik. Saya mau masuk surga karena di dalam surga ada Nabi Muhammad. Kalau seandainya di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada di luar surga, saya nggak mau masuk surga karena saya ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Paling nikmatnya, paling lezatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah ketika kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Karena juga dikatakan di dalam Maulid, huwa arusal khafiqaini. Nabi Muhammad itu adalah kemanten di dunia dan kemanten di akhirat. Arusal khafiqaini. Apa arusal khafiqain? Kemanten ada di dunia dan kemanten ada di akhirat.
siapapun para aulia, siapapun mereka para salihin, siapapun pencinta Nabi Muhammad tidak ingin berpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena kenikmatan yang sangat dirasakan oleh mereka ketika bisa kumpul bersama Nabi Muhammad. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib ratib, beliau selalu berdoa, hajatan fin nafsi ya Rab, hajatan fin nafsi ya Rab, faqbiha ya khaira qadi. Ya Allah, hajatku ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Kira-kira apa hajatnya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad? Apa yang diinginkan oleh Habib Abdullah al-Haddad? Mobil, rumah, istana, dunia? Tidak. Yang diinginkan sebagai hajatnya beliau, wa ma hajatuhum illa al-istima' bin Nabi Muhammad. Tidak ada hajat mereka para aulia wassalihin yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling lezat, yang paling nikmat kecuali kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ya ada saudara, luar biasa nikmat kumpul bersama Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad lebih unggul daripada surga? Surga diciptakan, diambil dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Surga itu diciptakan oleh Allah, surga dibuat oleh Allah, diambilkan dari bagian cahaya Nabi Muhammad. Mana lebih unggul, surga atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih unggul daripada surga. Hadirin muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau ditinggal wafat oleh baginda Nabi Muhammad. Beliau dalam keadaan bingung. Biasa kumpul bersama Nabi Muhammad, muadzin Nabi Muhammad yang selalu adzan di zaman Nabi Muhammad, tidak tahan hidup tanpa Nabi Muhammad. Sehingga setelah wafat Nabi SAW di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mohon izin wahai Sayyidina Abu Bakar, saya akan tinggalkan kota Madinah. Saya akan hijrah ke Syam. Mohon izinkan saya wahai Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan wahai Bilal. Kita semua masih butuh kamu. Jangan tinggalkan kota Madinah. Kita sudah ditinggal oleh Rasulullah. Kita harus bersatu. Kamu jangan tinggalkan saya wahai Bilal. Alhamdulillah, lebih tenang saya ini. Iya betul. Al-afu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq melarang sahabat Bilal untuk keluar dari kota Madinah. Sayyidina Bilal mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, engkau ini melarang apa karena kamu yang memerdekakan saya daripada Umayyah bin Khalaf? Pada saat Sayyidina Bilal bin Rabah menjadi budak, itu menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan tidak ada yang memerdekakan Bilal bin Rabah kecuali adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu diadab oleh Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya oleh sahabat Bilal, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu melarang saya keluar dari Madinah ini, apa karena kamu yang memerdekakan saya daripada Umayyah bin Khalaf? Sehingga kamu melarang saya? Apakah kamu yang memerdekakan saya karena diri kamu atau karena Allah? Kalau memang kamu melarang saya keluar dari kota Madinah dan kamu memerdekakan saya itu karena kamu bukan karena Allah, saya akan duduk di sini di Madinah karena kamu wahai Sayyidina Abu Bakar, karena kamu yang memerdekakan saya.
Tapi kalau kamu memerdekakan saya semata-mata karena Allah, saya tidak mampu hidup di kota Madinah tanpa Rasulullah. Saya nggak mampu hidup di kota Madinah tanpa adanya Nabi Muhammad. Mohon maaf wahai Bilal, mohon maaf wahai Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya sahabat Bilal pergi meninggalkan kota Madinah menuju ke negeri Syam. Dan pada saat itu beliau Sayyidina Bilal 1 tahun ada di sana, berpisah bersama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari sahabat Bilal mimpi bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma hadzal jafa ya Bilal?" Kerenggangan apa ini saat ini kamu dengan aku wahai Bilal? Bukankah dulu kamu wahai Bilal muadzinku, kamu dekat denganku, di mana aku berada kamu bersama-sama aku. Saat ini kau tinggalkan aku, kau tinggalkan kota Madinah, kerenggangan apa antara kamu dengan saya ini wahai Bilal, kata Nabi Muhammad. Bangun tidur nangis sahabat Bilal, bingung sahabat Bilal, akhirnya berangkat, memaksakan dirinya harus berangkat ke kota Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai ke kota Madinah, beliau bersimpuh di hadapan makam Nabi Muhammad. Beliau menangis kepada Nabi Muhammad karena beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tinggalkan kota Madinah bukan berarti saya pisah denganmu ya Rasulullah. Saya tidak tahan pisah denganmu wahai Rasulullah." Menangis sahabat Bilal. Terdengar datangnya sahabat Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Didatangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh sahabat Bilal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi sahabat Bilal sambil mengatakan, "Alhamdulillah kamu datang kembali wahai Bilal. Wahai Bilal, saya senang kedatangan kamu. Saya minta tolong wahai Bilal, kami rindu Rasulullah. Kami rindu baginda Nabi Muhammad. Cobalah kamu adzan seperti kamu adzan di zaman Nabi Muhammad. Adzin kama tu'adzin fi zamani Rasulillah." Sahabat Bilal menangis. "Mohon maaf wahai Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Saya tidak tahan. Jika saya adzan, saya tidak tahan dengan nama Muhammadun Rasulullah. Minta maaf wahai Sayyidina Abu Bakar." Menolak Sayyidina Bilal bin Rabah ketika jalan lagi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dipeluk oleh Sayyidina Umar, dicium oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka itu para sahabat satu sama lain, ba'dhumul ba'd, mereka satu sama lain saling mencintai, saling menghargai, sangat luar biasa. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Bilal, saya minta satu, tolong jangan ditolak wahai sahabat Bilal. Adzin kama tu'adzin fi zamani Rasulillah. Adzanlah kamu seperti kamu adzan di zaman Nabi Muhammad." Sahabat Bilal menangis sambil menolak permintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Mohon maaf wahai sahabat Umar, saya tidak bisa adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad." Kemudian berjalan lagi sahabat Bilal bertemu dengan kedua kecintaan baginda Nabi Muhammad, kedua cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian dipeluk oleh sahabat Bilal, dicium Sayyidina Hasan, dicium Sayyidina Husain, dipeluk, merasakan rindu kepada Nabi Muhammad. Sahabat Bilal ditegur oleh kedua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pada saat itu. Beliau mengatakan, "Wahai Bilal, kamu mau menyenangkan saya? Kamu mau menyenangkan kami, Hasan dan Husain?" Sahabat Bilal mengatakan, "Iya. Apa yang kamu minta akan saya berikan, wahai ibnu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah."
Apa kata sahabat Bilal? Apa kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Wahai Bilal, saya minta kamu adzan seperti kamu adzan di zaman kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Bilal tidak bisa menolak. Bilal tidak bisa menolak permintaan kedua cucu Nabi Muhammad ini. Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, wahai sahabat, wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, demi Allah, tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta saya adzan dan saya menolaknya. Sayyidina Umar bin Khattab meminta saya adzan seperti di zaman Nabi Muhammad, saya menolaknya. Dan sekarang kamu berdua meminta saya adzan dan saya tidak berani untuk menolak permintaan kamu berdua. Karena saya khawatir ketika saya tolak permintaan kamu berdua, nanti kelak di hari kiamat, bagaimana ketika saya minta kepada Nabi Muhammad ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian naik sahabat Bilal ke atas menara. Pada saat itu tidak ada mikrofon. Naik ke atas menara, beliau adzan sahabat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk pasar mendengar adzan Bilal. Mereka keluar dari pasarnya. Ditutup tokonya. Ditutup pasarnya. Mereka semua mendekat Masjid Nabawi. Mereka mendekat. Mereka saya mengatakan, ahayyun Rasulullah. Apakah hidup kembali Rasulullah? Atau ba'athu Rasulullah? Apakah dibangkitkan kembali Rasulullah? Ini suara seperti suara di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mendekat. Sahabat Bilal meneruskan adzannya. Mereka kumpul semua ada di dalam masjid. Tatkala Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, Muhasyadu anna Muhammadan Rasulullah, serentak semua yang ada di masjid mereka menangis, rindu kepada Nabi Muhammad. Tashwiqan lis-sami'in, rindu kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah pada saat itu ramai dengan tangisan yang deras ada di kota Madinah seperti tangisan saat ketika Sayyidina Bilal bin Rabah beliau adzan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Menangis semua mereka. Mereka satu sama lain saling berpelukan. Mereka merindukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cintanya mereka kepada Nabi Muhammad? Sampai-sampai pada akhir hayatnya Bilal bin Rabah, pada saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, sahabat Bilal sudah tidak bisa berucap apa-apa. Istrinya menangis. Istri sahabat Bilal menangis. Ya wailatah, kata istrinya, celaka kami akan ditinggal oleh Bilal. Apa kata Bilal? Dia yang asalnya tidak bisa berbicara, ternyata pada saat itu beliau menjawab dengan mengatakan, ya farhata, wahai istriku, jangan kau katakan ya wailata, jangan kau katakan ya celaka kami, tapi katakanlah ya farhata, ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Katakan, sungguh senangnya saya karena besok saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang telah mendahului kami. Begitu cintanya mereka kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu bagaimana kadar kumpul bersama Nabi Muhammad. Sementara kita, wahai saudara, kita ini pernah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah merasakan rindu kepada kita. Nabi Muhammad pernah menjerit karena rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Sekalipun Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan kita, sekalipun kita tidak duduk bersama Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad pernah merasakan rindu kepada kita. Ketika ziarah ke pemakaman Baqi', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tiba-tiba menjerit pada saat itu bersama para sahabatnya. Seraya mengatakan, wa syauqah li ikhwani, ya Allah, rindunya saya dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan,
Qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kau rindu kepada saudara-saudaramu, kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Qalu wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu kami bukan dianggap saudaramu, maka siapa yang menjadi saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudaraku adalah orang yang hidup bukan di zamanku. Mereka tidak kumpul bersamaku, mereka tidak duduk bersamaku, mereka tidak bisa melihat aku, tetapi mereka tidak melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Kita tidak duduk di zaman Nabi Muhammad, kita tidak bertemu di zaman Nabi Muhammad, kita tidak bisa bertatap muka bersama Nabi Muhammad pada saat itu seperti sahabat-sahabat yang lain, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita dianggap menjadi saudara Nabi Muhammad. Ini kenikmatan, saudara, kenikmatan yang besar di atas kenikmatan-kenikmatan. Ketika kita dirindukan oleh Nabi Muhammad, 1445 tahun Nabi Muhammad merasakan rindu kepada kita. Kita kembalikan kepada diri kita, apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Apa yang akan kita sodorkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bangga? Apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bangga kepada kita? Karena itu mari, mau menyenangkan Nabi Muhammad, mau bahagiakan Nabi Muhammad, hidupkan syiar Islam. Ajak anak-anak kita, ngajikan anak-anak kita. Di sini alhamdulillah ada TPQ. Alhamdulillah banyak ustadz, banyak habaib di sini, masya Allah. Ada pondok pesantren Al Khairat, ada Al Khair wal Barakah, ada didikan daripada Habib Zaki, ada terus. Kita masukkan anak kita kepada beliau-beliau. Sambungkan anak kita kepada beliau agar supaya Nabi Muhammad bangga kepada kita. Ini salah satunya. Karena ini adalah amanat. Lebih-lebih kita betul-betul ingin membanggakan Nabi Muhammad, kita berpegang teguh atas amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa Al-Qur'an. Para salaf kita, Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Berpegang teguhlah kamu dengan kitab Al-Qur'an. Yang kedua, ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengikuti apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita melalui daripada leluhur-leluhur kita, melalui daripada ulama-ulama kita, melalui daripada orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran ini adalah amanat, saudara. Al-Quran ini adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Kalau kita bertemu dengan ulama, kita bertemu dengan Habib Umar bin Hafidh, kita bertemu dengan Habib Salim Asy-Syatiri, kita bertemu dengan leluhur-leluhur kita, kita bisa memandang orang-orang tua kita, kita bisa bertemu dengan para aslafun as-salihun, kita mungkin bisa bertemu dengan orang-orang tua kita yang mereka bersambung pernah melihat abahnya, abahnya melihat abahnya, sampai kepada Habib Hashim Albar, sampai kepada ulama-ulama kita yang ada di sini, sampai ke Hadramaut, sampai kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita dianggap menjadi saudara Nabi, menjadi luar biasa. Apalagi kalau sampai kita bisa bertemu dengan Nabi, kenikmatan yang sangat luar biasa. Di atas itu bagaimana ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Musa itu merengek-rengek kepingin bertemu dengan Allah. Tidak diizinkan oleh Allah untuk bertemu. Minta kepada Allah, ya Rabb, arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan aku ingin melihat engkau, ya Allah. Tidak diizinkan. Ya Musa, innaka lan tarani.
Kamu nggak akan mungkin melihat saya di dunia nanti di akhirat. Nabi Allah Musa hanya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bertemu dengan Allah tidak mungkin. Yang bisa bertemu dengan Allah itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Bertemu dengan Allah biruhihi wa jasadih, dengan rohnya dan jasadnya. Bukan hanya sekedar komunikasi dengan Allah, tetapi bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, "Maka yarju lika Allah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyukrim ahlallah, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah yang ada di dunia. Para sahabat heran, bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, alillahi ahlun fid dunya?" Apakah Allah ada keluarga di dunia? Bukankah di Al-Quran sudah dijelaskan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad," tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Apa ada keluarga Allah di dunia, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Na'am, ada." "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Manhum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Hum ahlul Qur'an, humul ladzina yatluna al-Qur'an." Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. "Faman akramahum faqad akramahullah wa atahul jannah." Siapa yang memerhatikan orang-orang yang membaca Al-Quran, memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, waman ahanahum, siapa yang meremehkan mereka, menyepelekan mereka, faqad ahanallah wa adkhalahu Allahu an-nar wa bi'sal qarar wal iyad billah. Dan barang siapa yang menyepelekan mereka akan disepelekan oleh Allah, akan dihina oleh Allah, dan akan dimasukkan ke tempat sejelek-jelek tempat, yaitu neraka jahanam wal iyad billah. Al-Quran ini Pak, amanat yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz kepada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz menurunkan amanat itu kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail menurunkan amanat itu kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil menurunkan amanat itu kepada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menurunkan amanat itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dari Lauhul Mahfuz turun sampai kepada malaikat Mikail, turun sampai kepada malaikat Israfil, turun kepada malaikat Jibril, dan turun kepada baginda Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad turun kepada kita sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut dan akan bertanya kepada Lauhul Mahfuz. Karena semua kenikmatan, semua amanat yang diberikan oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban satu persatu. La tus'alunna yauma idzin anin na'im, akan ditanya satu persatu. Tentang amanat pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada Lauhul Mahfuz, "Ya Lauhul Mahfuz, ma sana'ta bi amanatil lati audatuha ilaik?" Wahai Lauhul Mahfuz, apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Lauhul Mahfuz menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Mikail." Aku sudah serahkan, aku sudah pasrahkan amanat itu kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun juga kelak di hari kiamat ditanya oleh Allah, "Ya Mikail, ma sana'ta bi amanatil lati audatuha ilaik?" Apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Mikail menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Israfil." Wa Israfil pun juga ditanya demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israfil menjawab, "Ya Rabb, qad wakkaltuha wa sallamtuha ila Jibril." Jibril pun juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Jibril, ma sana'ta bi amanatil lati audatuha ilaik?" Apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Jibril menjawab, "Ya Rabb, qad ballaghtuha ila habibika Muhammad." Aku sudah sampaikan satu ayat demi satu ayat kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Faidan
Kalau begitu kata Allah, hatu habibi Muhammadan birrifiq. Kamu panggil kekasihku Nabi Muhammad dengan lemah lembut. Dipanggil Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditanya, "Ya habibi Muhammad, hal balaghaka Jibril an amanati?" Apakah benar malaikat Jibril telah menyampaikan kepadamu tentang amanatku Al-Quran? Nabi Muhammad menjawab, "Na'am ya Rabb." "Idzan ma sana'ta bi amanati allati auda'tuha ilaik." Kalau begitu, apa yang sudah kamu lakukan tentang amanatku Al-Quran yang aku titipkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, "Ya Rabb, qad allamtuha ila ummati." Aku sudah ajarkan satu ayat demi satu ayat kepada umatku. Aku sudah sampaikan kepada umatku. Aku sudah ajarkan kepada umatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, panggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatu ummat habibi Muhammad, panggil ke umat kekasihku Muhammad. Aku ingin bertanya tentang amanat Al-Quran yang aku titipkan kepada mereka. Nabi Muhammad pada saat itu mengatakan, "Ya Rabb, inna ummati qaumu du'afa. Hum la yaqdirun ayyaju ila hadrati. Mereka menghadap kepadamu saja nggak bisa ya Allah. Mereka nggak mampu menghadap kepadamu. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaanmu tentang amanat Al-Quran ya Rabb?" Terus Nabi Muhammad bersimpuh di hadapan Allah. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Irfa' rasak ya Muhammad. Irfa' rasak wa sal ta'ta washfa' tushaffa." Angkat kepalamu, sekarang hari kebahagiaan buatmu. Al-yawm yaumul jaza. Hari ini adalah hari pembalasan. Cukup kamu di dunia susah, cukup kamu di dunia sulit. Sekarang hari kebahagiaan untukmu wahai Muhammad. Apa saja yang kamu minta akan aku berikan kepadamu wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? "Ya Rabb, la nas'aluk bihaqqil Hasan wal Husain wala bi Fatimah binti, walakin ummati ya Rabb." Akan tetapi umatku ya Allah, aku tidak hanya minta hanya untuk putriku Fatimah saja. Aku tidak minta hanya untuk kedua keturunanku saja Hasan dan Husain. Tetapi yang aku pikirkan ya Allah, aku khawatirkan ya Allah, umatku ya Allah, mereka tidak mampu menghadap kepadamu ya Allah. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Nabi Allah Adam. Bertemu dengan Nabi Allah Adam. Fa'adinallahu li habibi Muhammad. Diizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Nabi Adam. Setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Kamu ayahnya manusia semua. Wa ana nabiyuhum, dan aku nabinya mereka. Wahai Adam, sekarang anak keturunanmu dalam keadaan bahaya. Allah akan meminta pertanggungjawaban Al-Quran kepada anak cucumu wahai Adam, yang saya yakin mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Menghadap saja kepada Allah mereka tidak mampu. Bagaimana mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Kata Nabi Adam, "Apa yang harus saya perbuat wahai Muhammad?" Nabi Muhammad mengatakan, "Khud nisfa dhunuba ummati lak wa ana nisfuha." Wahai Adam, kamu ambil setengah dosa-dosa umatku untukmu dan aku yang menanggung setengahnya. Angkat tangan Nabi Allah Adam. "Wahai Muhammad, aku sendiri masih memikirkan diriku sendiri. Inni masyghulun binafsi." Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Untuk diriku sendiri masih aku pikirkan. Bagaimana dengan aku mengemban daripada dosa-dosa anak cucuku? Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali meminta kepada Allah. Aku tidak hanya minta untuk Fatimah saja, aku tidak hanya minta untuk Hasan dan Husain saja, tetapi umat-umatku ya Allah, mereka adalah kaum yang sangat lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Irfa' rasak." Apa yang kamu minta sekarang? "Ya Rabb, saya meminta semua umatku masuk ke dalam surga
tanpa dengan adanya hisab. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga daripada umatnya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud kedua kali demikian, sujud sampai ketiga kali, sampai neraka pun tidak diinginkan satu umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Hadirin, ini adalah amanat yang tidak sembarangan. Apakah semua kita akan bebankan kepada Nabi Muhammad? Cintanya Nabi Muhammad luar biasa kepada kita. Sampai kapan kita lalai? Sampai kapan kita lupa? Sampai kapan kita sembarangan dengan syariat Nabi Muhammad? Sampai kapan kita berbuat sewenang-wenang dengan syariat Nabi Muhammad SAW? Karena itu melalui majelis maulid ini kita bangkit, kita sadar, kita buka hati kita yang dalam, lubuk hati kita yang dalam, kita sambung hati kita dengan Nabi Muhammad. Kita sambung untuk supaya bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah berkat maulid ini semua diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan semangat di dalam ibadah, semangat dalam taat, semangat dalam ketakwaan, semangat dalam menjalankan amanat-amanat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ja'alnallahu wa iyyakum min ahlil Quran. Kita semua dijadikan min ahlil Quran, mimman yatlul Quran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk keluarga Allah yang ada di dunia, termasuk keluarga Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan hanya kita sekedar kita cinta kepada Allah, tapi Allah cinta kepada kita. Bukan sekedar kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi bagaimana Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bagaimana nama-nama kita semua ada di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga kita kelak di hari kiamat kita akan disebut oleh Nabi Muhammad, dipanggil oleh Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, sehingga kita bisa menampakkan wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad berseri-seri, melihat Nabi Muhammad bahagia kepada kita, sehingga kita masuk bersama Nabi Muhammad SAW, di bawah barisan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya Rabb kau haramkan kami untuk tidak memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan sampai kau haramkan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, berikanlah rezeki kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa menjalankan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tamu kita yang kita muliakan, guru kita Al-Habib Sholeh bin Umar bin Jindan. Banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya beliau mengatakan tadi bahwa tidak ada keinginan yang paling besar di hati para wali, di hatinya para sahabat Nabi SAW, melainkan keinginan mereka untuk bertemu atau berkumpul dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Dan kalau kita semua ingin agar kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menghormati kita semua, maka muliakanlah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah merupakan amanah untuk kita semua, dan juga kita dianjurkan untuk memuliakan orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya para jamaah sekalian kita tutup majelis hari ini dengan kalimatul syukur, talqin zikir dan doa penutup yang akan dibawakan oleh yang kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar. Kepada beliau dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka raqqa
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. أما بعد، فالمكرم والمحترم سيد العام الحبيب صالح bin Hamid bin Abdullah bin Umar bin Syekh Bakar. Ini saya punya ami, kakaknya bapak saya, ya, bimagamul ab, menduduki kedudukan ayah saya. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, gabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Wali Kota Pak Sulaiman, Tauhid Sulaiman, semoga beliau panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dapat mengayomi masyarakat, melaksanakan tugasnya, amin ya rabbal alamin. Orang tua kami Habib Alwi bin Muhdar Al-Bar, Habib Alwi bin Syekh Al-Bar, wal habaibna yang tidak bisa saya sebutkan, wabil khusus ya para asatiz, para habaib. Ini udah alim ulama keturunan Rasulullah, udah double dah. Habib Abdurrahman bin Kamil Segaf, Habib Abu Zaki bin Abdurrahman Al-Idrus, wal Habib Saleh bin Umar bin Saleh, sahabat dari kecil, masih bercanda, masih main keleci sampai sekarang. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau sehat afiat, tidak hanya kesempatan ini, insyaallah lagi diperingati. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saya terima kasih kepada ya mama, yes mama, power mama, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini kalau nggak ada ibu-ibu nggak bisa mau nih maulid pulang, nggak ada makan-makan. Semoga dibalas sama Allah, diberkahi, jadi perempuan yang solehah, anak-anaknya solehah, ibunya solehah, dan semua ini juga laki-laki yang soleh. Amin ya rabbal. Saya panjang lebar, saya hanya ucapkan terima kasih. Hanya Allah yang bisa balas. Fajazakallahu khairan jazaa. Allah yang balas dengan sebaik-baik balasan. Rabbi wajma'na wa ahbabana fi dalikal firdaus. Ajaba mudai. Tadi Habib Saleh bilang, hajat para ulama, hajat para wali hanya ingin kumpul sama Nabi di surga Firdaus. Amin ya rabbal. Apalagi sama nabinya, sama Rasulullah Habibullah wa Khalilullah wa Safiyuh. Ya, insyaallah dengan berkah maulid ini kita dapat taufik hidayah, kecocokan, gampang sholat, gampang ibadah, gampang semuanya urusan dunia gampang. Umur dunia bil maisarah, umur akhirat bil maghfirah. Urusan dunia gampang, urusan akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi insyaallah dengan keluar dari majelis ini semua hajat-hajat digabul, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang berpartisipasi, ya, khususnya Syarifah Husna binti Ahmad Al-Haddad yang sedang sakit, semoga beliau panjang umur, sehat afiat. Semua yang nyumbang dari Bapak Wali Kota, dari keluarga yang lain, semoga Allah balas berlipat ganda, dunianya barokah, akhiratnya dimudahkan oleh Allah SWT. Anak-anak jadikan anak yang soleh, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari, ini saya sampaikan, ya, omong tidak habis-habis. Sedikit lagi azan, kita mau menikmati, ada tampilan anak-anak, ya. Kita tutup majlis ini malam hari ini, siang hari ini dengan talqin zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. كلمة الحق علينا نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. فاتحة سيدنا الفقيه المكلم محمد بن علي بالي مساعدة آل بالي وإنما كانوا، ثم الفاتمة فخر وجوه سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخو عبد بن سالم وحسن حامد عمر محضر بن شبك سالم وشؤمن بن عيسى بارك وقد الفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن البارك علي بن حسن أحمد حسن جميعا لا إله إلا الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم حببنا إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وابقى أهله ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Saya ucapkan sekali lagi minta maaf kalau kurang dalam penerimaannya, ya, tempatnya, jamuannya ada kekurangan, minta maaf sedalam-dalamnya. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan habaib. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid pada hari ini, dan kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dipersilahkan menikmati hidangan yang telah disediakan, dan kami